Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang benar sampai saat ini kita diberikan banyak nikmat oleh Allah. Atas limpahan nikmat dari Allah itu kita syukuri dan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stephen Rolian Panzen. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam dengan NIM 110521100121 dan dosen pengampu di sini yaitu Ibu Riri Krisnani SHMH CED. Nah, baiklah, di materi saya kali ini saya akan membahas tentang hukum riba. Jadi di dalam materi ini kita akan mengetahui apa saja hukum riba, apakah riba itu halal dan haram, macam-macam dari riba, apakah juga riba itu merugikan kepada salah satu yang lain. Semuanya akan kita bahas di sini. Check it out. Baiklah, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Jadi isi pendahuluannya yaitu riba merupakan haram atau dilarang dalam perbankan syariah. Jika riba dengan jumlah kecil ataupun besar, maksudnya itu ganda, maka dianggap tetap hal atau aktivitas yang tidak boleh dilakukan. Sebab sikap dan perbuatan tersebut bisa merugikan. Selain itu juga haram untuk semua kalangan masyarakat. Riba jika dijalankan sendiri ataupun bekerja sama dengan yang terakit riba, itu hal yang tetap diharamkan bagi umat Islam. Di Indonesia masih terjadi perselisihan akan ragunya bunga bank apakah termasuk dalam riba atau tidak. Tetapi perselisihan ini sudah disepakati oleh Islamic banker dan ahli fikih di kalangan dunia. Selain hal tersebut, umat Islam harus mempunyai kepercayaan dan keyakinan di mana sebagai orang muslim, jika dalam bertransaksi harus tidak boleh ada keterlibatan dengan sistem riba. Yang dimaksud dari transaksi ini yakni bertransaksi uang, di mana transfer menggunakan uang dan di saat transaksi tersebut ada sebuah tambahan. Di Indonesia, sejak perbankan syariah berdiri cukup lama, membuat perbankan syariah semakin pesat dikarenakan banyak perbankan konvensional yang disyariahkan. Perkembangan dari perbankan syariah ini membuat masyarakat ingin memilih produk perbankan syariah. Lajunya pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang menjadi suatu pusat perhatian dalam sektor industri keuangan. Dari bagian lain wilayah Indonesia, mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam. Dari mayoritas inilah yang mengakibatkan lajunya perkembangan pola pikir masyarakat akan keinginan yang lebih mengutamakan memilih perbankan syariah. Tapi dari sebagian masyarakat tersebut juga masih ada yang belum ada keinginan untuk mengetahui tentang riba dan pengetahuan akan produk perbankan syariah. Selanjutnya yaitu ada pengertian riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti pertumbuhan dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, riba memiliki pengertian penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbangan yang dibenarkan oleh syariat. Sedangkan secara syariat, riba adalah tambahan pada hal-hal tertentu dan tambahan atas nilai pokok hutang sebagai imbalan dari tambahan batas waktu secara mutlak. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum riba. Jadi dasar hukum riba itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 279. Nah, yang mana di dalam surat itu tertulis secara tegas dan jelas bahwa riba adalah haram. Allah melarang riba secara mutlak dan keseluruhan. Meskipun jumlahnya sedikit, dalam ayat tersebut Allah dan Rasul-Nya akan memerangi mereka yang dengan jelas melakukan riba. Jadi sudah jelas hukumnya bahwa riba itu haram. Selanjutnya yaitu ada alasan mengapa riba itu diharamkan. Secara umum, riba sangat merugikan orang yang sedang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan, larangan mengenai riba sebetulnya tidak hanya dikenal dalam agama Islam saja, karena konsepnya
merugikan. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa riba itu diharamkan. Yang pertama, riba adalah suatu perbuatan mengambil harta orang lain tanpa ganti. Sebab orang yang meminjamkan 1 kali jumlah uang dengan 2 kali jumlah uang. Nah, maksudnya di sini yaitu ketika ada orang meminjam uang, misalkan contohnya 200, maka sesuai perjanjiannya itu harus mengembalikan 400. Nah, maka 200-nya itu adalah riba. Maka orang tersebut mendapatkan keuntungan tanpa ganti. Sedangkan 1 kali keuntungan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup pihak yang dipinjami. Yang kedua yaitu bergantung kepada riba dapat membuat orang malas bekerja. Orang yang terjerumus dalam praktek riba menganggap mendapatkan uang adalah cara yang mudah. Hal tersebut dilakukan dengan membebankan keuntungan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu riba akan menyebabkan terputusnya sikap belas kasih antara sesama manusia dalam membantu. Padahal membantu pihak yang sedang membutuhkan adalah kewajiban dalam berhubungan sosial. Dengan adanya riba, semangat saling bantu dapat pudar. Seterusnya yaitu ada 4 macam riba. Yang pertama yaitu riba qardu. Riba qardu merupakan riba yang terjadi pada transaksi hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko. Bisa disebut dengan kata lain al-gunmu bil gurmi, dan hasil usaha muncul bersama biaya, bisa disebut dengan al-qaraj bid daman. Yang kedua yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah merupakan jenis riba karena adanya tambahan dari pinjaman pokok yang diberikan oleh orang yang memberi utang kepada orang yang berutang karena tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo. Yang ketiga yaitu riba fadl. Riba fadl merupakan jenis transaksi jual beli bahan ribawi yang sesama jenis tanpa persamaan timbangan atau sukatan. Seperti menjual 10 gram emas dengan 11 gram, menjual 5 kg gandum dengan 6 kg gandum. Yang terakhir yaitu ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan jual beli bahan ribawi baik yang satu jenis maupun yang berbeda jenis, tetapi ada penangguhan dalam penyerahan dari salah satu pihak. Merujuk pada buku Riba di Swakumu karya Aminur Bait. Mengenai riba ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ancaman bahkan hukuman bagi manusia yang suka berbuat riba. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 26 yang artinya Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimbang dosa. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghapuskan riba dan melenyapkannya. Pelenyapan ini kadangkala dilakukan secara keseluruhan dari tangan pelaku atau ada kalanya dia mencabut berkah hartanya sehingga orang tersebut tidak dapat memanfaatkannya. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa riba adalah pelipat gandaan dan penggandaan secara berlebihan, sehingga larangan riba terdapat unsur eksploitasi terhadap pihak lemah. Konteks riba ini berlipat ganda dan penggandaan secara berlebihan dipahami dalam surat Ali Imran nomor surat 3 ayat 130. Surat ini juga menjadi pijakan dalam memahami riba pada sunnah. Dan bisa juga kita simpulkan bahwa hukum dari riba itu adalah haram, dan juga riba itu sangat merugikan kepada salah satu pihak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila dalam penjelasan saya banyak kurangnya, banyak kata-kata yang tidak bisa dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qalada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.